Saya mulai aja ya. Ya Kak, langsung dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajarnya TPS kuantitatif ya. Oke, untuk materinya nanti saya siapkan buat soal-soal tahun kemarin. Itu kan soalnya lumayan agak beda dikit ya. Ada juga yang tentang fraud chart gitu kan. Mungkin saya langsung share screen aja. Oke, ini soalnya udah saya siapin. Ada barisan aritmatika, lumayan banyak nih soalnya. Ada juga tentang matriks. Ini yang sering keluar dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemarin juga keluar. Sama ini yang terbaru, kemarin ada yang namanya flowchart. Kayak gini nih soal-soalnya. Terus kurang lebih seperti itu. Terus ada juga yang untuk pola bilangan kayak gini. Dia tahun 2019 keluar, tahun 2020 keluar, 21 keluar, tahun 2022 kemarin juga keluar. Ini cara ngerjainnya gampang banget ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, tahun lalu juga saya sering jelasin kayak gini, dan kebetulan dia keluar lagi nih. Terbukti dia keluar terus. Ini saya jelasin dulu yang pola bilangan karena dia simple ya. Saya jelasin yang paling simpel dulu. Oke, kita. Nah, saya pindahin di sini ya. Ini tentang pola bilangan. Saya kasih nomor satu aja ya, biar urut ya nanti. Nah, untuk pola bilangan, ini tinggal disesuaikan aja sama polanya di sini. Ini kan polanya A, bulat titik B, sama dengan B, kita kalikan B plus A, min satu. Yang kita cari itu apa? Dua, pola, tiga pola, minus satu. Nah, polanya itu seperti ini. Kita cari nanti. Berarti kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Kita kerjain 3 pola min satu. Ini yang jadi A dan ini yang jadi B-nya. Tinggal sesuaikan sama polanya. Berarti B-nya berarti min satu. Kita kalikan min satu plus A-nya berapa? 3. Terus kita kurang satu. Hasilnya nanti berapa? Berarti min satu. Ini hasilnya berarti 2 min satu. Hasilnya berarti min 2 ya, sorry. Min 2 min satu. Hasilnya nanti minus 3. Yang belakang udah ketemu nih. Ya udah kita tinggal sesuaikan aja. Yang kita carikan 2 pola titik, 3 pola titik, min satu. Nah, tinggal dua pola. Yang ini kan udah ketemu nih. Yang ini, hasilnya ini kita udah cari. Nah, masukin di sini. Berarti yang kita cari sekarang 2 pola titik minus 3. Oke. Ya udah, sekarang ini yang jadi A-nya dan ini yang jadi B-nya. Masukin di polanya. Polanya tuh ini ya. B, B-nya berarti minus 3. Kita kalikan sama minus 3 Gak mau plus gue. A-nya itu. Iya, kenapa? Mungkin di off mic dulu ya. A-nya itu berarti 2 min satu. Berarti nanti hasilnya minus 3, ini hasilnya min satu, min satu. Tinggal dikalikan aja berarti ini 3 min satu. Hasilnya nanti ketemu 2 ya. Jawabannya nanti yang ini gampang kok. Ini juga soalnya pasti familiar lah, udah pada tahu. Oke, untuk nomor satu kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau misal belum ada pertanyaan, saya lanjutin untuk nomor 2-nya. Lanjut Kak. Oke, boleh dilanjut. Saya lanjutin tipe yang tahun 2020-nya. Nah, ini tipe yang tahun 2020. Nah, tahun 2020 juga setipe dia masih sama.
Kita punya pola P, A, bintang B, bintang C, bintang D. Ini polanya katanya A min B plus 2B plus C. Nah, terus yang kita cari nanti di sini P 3 bintang minus 2, bintang 1, bintang berapa nih? 4 ya. Nah, sesuaikan aja. Ini berarti A, ini B, ini C, ini D. Tinggal dimasukin aja berarti A-nya itu 3, dikurang D, D-nya itu 4, tambah 2 kali B, B-nya itu minus 2, tambah C-nya itu 1 ya. Selanjutnya berarti ini, terus ulang dulu. Ini min 4 juga ya, plus 1. Hasilnya berarti 3 min 8 plus 1, berarti min 4 ya. Min 4 yang C. Seperti itu. Untuk pola bilang sih, saya rasa udah pada ngerti ya. Tinggal dimasukin. Oke, mungkin dipahamin. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanya aja. Kalau misal belum ada, mungkin saya lanjutin ke soal nomor 3-nya, biar cepat. Kalau yang mau nanya bisa langsung on mic ya. Jangan cepet-cepet, Kak. Iya, dipahami dulu aja. Hari ini bahas 10 soal TPS aja ya, Kak. Nanti biar dilanjut sama latihan soal TPS kuantitatif. Iya, boleh. Oke, lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Sekarang saya bahas yang tahun 2021. Tahun 21 dia polanya sama persis sama kayak tahun 2020. Nah, soalnya kayak gini ya. Apabila X, Y, Z adalah bilangan-bilangan bulat ya. Ini yang penting ininya sih polanya. Udah ada rumusnya di situ. X pagar Y terus pagar Z ya. Sama dengan X kuadrat min Y dibagi sama Z-nya. Nah, yang kita cari di sini tuh apa? 3 pagar minus 6, terus pagar berapa? Pagar 3, sama dengan nanti dia berapa. Nah, untuk soal ini juga simpel ya, tinggal masuk-masukin aja. Ini X-nya, ini Y-nya, dan ini Z-nya. Berarti X kuadrat. X kuadrat berarti 3-nya dikuadratin, dikurang min 6 ya. Y-nya kan min 6. Terus dibagi sama Z-nya 3.
Berarti 3 kuadrat itu 9. Ini minnya tulis ulang ya, karena pembagian sama pengurangan itu pembagian dulu. Kita kerjakan yang min 6 dibagi sama 3. Berarti hasilnya nanti minus 2. Jadi berarti 9 min 2 min berarti plus ya, plus 2. Hasilnya berarti nanti 11. Ya, masih simpel-simpel ya. Oke, dipahami dulu. Ini masih satu tipe ya. Bisa lanjut, Kak? Oke, lanjut ya. Yang tahun kemarin nih, baru hangat soalnya. Mungkin kalian juga belum pada tahu soal yang kayak gini ya, jenis kayak gini. Ini baru keluar kemarin. Nah, ini soal yang tahun 2022. Nah, soalnya kayak gini. Ini masih satu tipe ya. Nah, soalnya tuh ini, polanya di sini. Polanya tuh 6, terus ini ya kotak 2, bulat titik 4, terus pagar kurang dari pagar 3 ya. Pagar 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, nanti masukin yang benar. Untuk opsinya saya taruh di sini ya. A itu 1, 2, 3. Kalau yang B itu 1, 3. Ini harus hafal ya. 1, 3, terus ini 2, 4. Yang D itu 4. Yang E itu 1, 2, 3, sama 4. Nah, kita cek satu dulu. Kita cek satu. Nah, yang satu pertama dia ganti tambah. Ganti tambah, terus min, terus dia bagi ya. Masukin di sini, berarti 6. Kotaknya ganti tambah, 2. Terus bulat titiknya diganti min. Terus pagarnya kita ganti sama bagi. Kita bagi 3. Apakah dia kurang dari 5? Benar atau salah di sini? Coba kita cek. Berarti kita bagi dulu ya. Ini sama ini dulu nih. Berarti 6 plus 2 min. Hasilnya berarti sekitar 1,3 ya. Ini berarti berapa? 8 min 1,3. Apakah dia lebih besar? Hasilnya berarti 6,7 ya. Berarti dia harusnya lebih besar. Salah dia. Ini lebih kecil dia. 6,7 harusnya dia lebih besar. Ini berarti salah ya. Nah, cara jawab soal kayak gini tuh gampang nanti. Kalau misal satu salah, nih, misal satu salah, 3 pasti salah. Misal satu dia salah. Ini triknya ya. 3 pasti salah. Kenapa? Coba aja cek sini. 1 sama 3 itu dia saling berkaitan. Ada 1, ada 3. Ada 1, ada 3. Ada 1, ada 3. Jadi 1 sama 3 itu saling berkaitan. Kalau misalnya satu benar gimana? Iya, pasti 3 benar. Misal satu benar nih. Nanti otomatis yang 3 pasti benar. Jadi biar nggak usah cek semuanya. Nanti kan kesusahan. Satu salah, otomatis 3 salah. Kita tinggal cek 2 sama 4.
Berarti yang ada 1 sama 3-nya kita coret ya. Ini coret, ini coret, ini coret. Berarti tinggal opsi C sama opsi D. Nah, sekarang kita opsi yang 2. Opsi 2 itu ini ya. Tambah, bagi sama tambah. Tambah, terus bagi sama tambah. Langsung masukin aja, berarti 6 tambah 2, kita bagi sama 4. Kurang 4, sorry. Kurang, bentar. Bagi 4 ya. Bagi 4, terus dia apa? Tambah ini ya, 3. Apakah kurang dari 5? Langsung aja kita selesaikan. Bagi dulu dia berarti. Ini 6, tambah ini 0,5 ya. 2 bagi 4 itu 0,5. Terus ini hasilnya 3, kurang dari 5. Apakah dia benar? Coba kita cek. 6 tambah 0,5 berarti 6,5. 6,5 tambah 3 berarti 9,5. Oh, dia juga salah. Ini 9,5 lebih kecil dari 5. Salah ya. Ini juga salah. Karena dia salah, berarti yang ada 2-nya kita coret salah. Oh, ternyata opsinya yang D, hanya 4. Begitu. Coba kita buktikan ya. Yang D, apakah dia benar? 4 doang nih. 4 itu min kali tambah. Min kali terus tambah ya. Berarti 6 min 2 kali berapa? 4 ya. Tambah 3. Apakah dia kurang dari 5? Coba aja ya. Berarti ini hasilnya tetap ini berarti dikalikan dulu dia 8 ya. Plus 3. Berarti hasilnya nanti 1 ya. Oh, ternyata dia benar nih. 1 kurang dari sama dengan 5. Benar dia. Berarti emang hasilnya itu yang 4 sendirian. Yang D berarti jawabannya. Seperti itu. Jadi cara ngeceknya 1 dulu. Kalau misal 1 salah, otomatis 3 salah. Tapi kalau misal 1 benar, 3 pasti benar. Kalau misal 1 susah, nanti jangan dicek, nggak apa-apa. Cek aja nomor 3. Kalau misal nomor 3 benar, nanti 1 benar. Kalau misal 3 salah, berarti 1 otomatis salah. Seperti itu. Itu cara ngeceknya ya. Oke, mungkin dipahami dulu. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Lanjut, Bang. Lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya saya bahas yang ini ya, logaritmnya. Tadi mana soal-soalnya? Nah, ini.
soal-soal tentang logaritma. Ini ya, coba saya bahas ini dulu. Nih, kalau ada soal ini, nanti jangan panik ya, walaupun ini soalnya tipe baru. Bentar, opsinya belum. Oke. Nah, soalnya seperti ini ya. Katanya di sini ada input 6, minus 6. Kalau ada soal gini, pasti ada input. Jadi mulainya tuh dari minus 6. N-nya minus 6. Masukin di sini. N-nya sama dengan minus 6. N sama dengan min 6. Apakah min 6 lebih besar daripada 0? Jawabannya itu benar atau salah? Kira-kira. Benar atau salah? Coba respon. Salah. Salah berarti ke sini ya arahnya. Nanti kalau misal benar arahnya ke bawah. Karena dia salah, arahnya nanti ke tidak. Nanti ketemu nilai Kak, P-nya. pelan-pelan. Agak bingung soalnya. Kenapa? Pelan-pelan. Agak bingung. Iya boleh. Ini lihat aja N-nya. N-nya sama dengan minus 6. Masuk ke bawah nanti dia. Ke bawah sini. Ikutin polanya ya. Nanti di sini ketemu N apakah lebih besar daripada 0. Ini kan N lebih besar daripada 0. N-nya itu berapa? Minus 6. Salah. Apakah dia lebih besar? Berarti salah ya. Arahnya nanti ke sini. Nah, nanti dia nemu P. P katanya N kuadrat. Nah, N-nya tadi berapa? N-nya tadi ini ya. 6 kuadrat. Iya. P-nya berarti min 6. Kita kuadratin. Hasilnya 36. Nah, P-nya udah ketemu. Oh, ternyata dia nggak ada benar atau tidak salahnya lagi. Berarti kita ke sini lagi nih. Ikutin aja alurnya. Sini lagi. Ketemu nilai Q. Nilai Q itu katanya P per 4. Nah, lihat nilai P-nya itu berapa? 36. Bagi sama 4. Hasilnya berapa? 9. Terus dia ke sini ya. Ke bawah, ikutin alurnya. Sini. Oh, udah selesai. Udah ketemu. N-nya itu tadi berapa? N-nya itu minus 6. P-nya itu 36. Dan I-nya itu 9. Nah, kalau misalnya udah ketemu N P-nya, masukin di sini ya. Apakah Q bilangan kuadrat yang pertama? Apakah benar Q bilangan kuadrat? 9 kuadrat. Bilangan kuadrat itu nanti gini. Misal 1 kuadrat hasilnya 1. 2 kuadrat hasilnya 4. 3 kuadrat hasilnya 9. 4 kuadrat hasilnya 16 dan seterusnya. Apakah 9 termasuk? Masuk. Termasuk berarti 1 benar ya. Kalau misal 1 benar, 3 pasti benar, nggak usah dicek. Pede aja. Pasti benar kok. Kita cek nomor 2. Nomor 2 itu dia katanya bilang genap. Q-nya. Q-nya katanya genap. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Berarti yang 2 ini salah. Nah, coba kita cek opsinya ya. Opsi yang A itu 1, 2, 3. Opsi yang B 1, 3. Opsi C 2, 4. Opsi yang D itu 4 doang ya. Yang E itu 1, 2, 3 sama 4. Nah, yang ada 1, 3-nya mana? Yang ada 2-nya berarti salah ya. Ada 2-nya dia salah, coret. Yang ada 1 sama 3-nya berarti cuman yang ini, yang B. B. Nggak usah cek 4, nggak apa-apa. Langsung aja PD. Itu biar cepet ya. Kalau misal mau cek 4, pasti dia jawabannya nanti salah. Kalau nggak percaya kita cek.
Yang 4 kita cek. P plus N per I. Apakah lebih dari 4? Nah, P-nya itu berapa tadi? P-nya itu 36. 9. 36. N-nya ini ya, Min 6 Berarti per 30. Ininya 9. 9. berarti 30 per 9. Berapa hasilnya? 3, ya, sekitar 3, berapa gitu. 3, nggak tahu ini berapa. 3, apakah lebih dari 4? Ya, salah dia. Ini salah. Ya, salah. Dari jawabannya nanti yang kita nih Alfamart. Mobilio. Gimana? Coba dipahami dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Oh ya, sambil nunggu untuk memahamin, nanti kalau 10 menit lagi kalau Zoom-nya ketutup bisa langsung join lagi ya. Soalnya tadi abang salah bikin room. Maksudnya salah bikin room di akunnya itu. Salah masukin akun, jadi akunnya pakai akun yang basic, bukan yang premium itu yang berlisensi. Jadi nanti ini tiap 40 menit habis nih. Nanti kalau ketutup bisa langsung join lagi ya ke linknya. Oke, udah pada paham belum? Kalau misalnya udah, saya lanjutin nomor berikutnya. Soalnya masih sama kok. Cuman beda angkanya doang, diganti-ganti. Oke, lanjut, Bang. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bang. Nah, mau yang mana nih? Soalnya banyak ya saya nih. Mungkin yang ini dulu nih, yang lumayan banyak. Ada X, Y, W, Z. Sorry. Nah, tadi di mana ya? Bukan ya, sendal kamu, Bang. Nah, berikutnya soal ini nih, yang lumayan banyak tadi mana ya? Nah, yang atas ini. Bentar ya. Nah, soalnya seperti ini ya. Awalnya gimana? Masukin inputnya. Masukin X-nya sama dengan 7. Beda X sama dengan 7 di awal nih. Masukin di sini. X sama dengan 7. Saya tulis di sini aja ya, biar enak ya. Katanya X kuadrat kurang dari 40. Apakah benar atau salah? Coba kita cek. X-nya 7 berarti 7 kuadrat kurang dari 40. Berarti 49 ya. Benar Lebih dari atau besar. salah? Salah. Salah berarti nanti arahnya ke sini. Kita cek lagi nih. Oh, ini tinggal masukin doang ya ternyata ya. Nanti didapat nilai Y. Y katanya X plus 4. 11. Berarti nanti 7 plus 4. Y-nya ketemu 11. Nanti tinggal ke bawah aja. Nah, di sini kita punya pola lagi. 2 kali 11, Z 22. sama dengan 2Y. Maka Z-nya 2 kali 11. Hasilnya nanti Z-nya 22.
2. Nah, di sini ada benar atau salah ya. Katanya, Z habis dibagi 4, apakah habis? Z per 4, Enggak. apakah dia habis? Ini di sini ya. Saya taruh di sini aja. Z per 4 Tidak. habis dibagi 4. Salah ya. Bisa 2. Berarti masukin Z-nya itu 22 per 4. Dia itu tidak habis. Berarti salah. Kesini lagi. Nah, ini ketemu W ya. W itu katanya 5Z min 6 per 4. Maka nilai W-nya 5, Z-nya itu masukin 22 min 6 ya, per 4. Berapa hasilnya? 114 bagi 4. 100 berapa? Kok 114? 110 dikurang 6. Berapa? 100 berapa? 5 kali 110 Emang 22. 114 ya? 110 dikurang 6. 114 atau 104? 110 104. 104 ya? Iya, 104 dibagi 4. Berapa ya? 26. 108,5. 26. 26. Nah, berarti kesimpulannya kita udah punya nih. Nilai X-nya itu 7, nilai Y-nya itu, Y-nya mana tadi? 11, nilai Z-nya ketemu 22, nilai Y-nya kita ketemu 26. 26. Tinggal masukin yang pertama, katanya Y min 2X bilang ganjil ya. Apakah dia bilang ganjil? Masukin. Berarti 11 min 2 X-nya. X-nya 7 ya. Hasilnya berarti 11 min 14. Minus 3. Ganjil atau bukan? Minus 3. Ganjil, ganjil ya. Ganjil atau bukan? Coba aja kalau misal bingung, cek aja nomor 3 nih. Nomor 3 sama 1 kan saling berkaitan. X dikali Y. X-nya itu berapa? X-nya itu 7. 7 Ini 11. kali 11. 77 ya. Ganjil ya. 77. Iya, betul. Yang 3 itu bilang ganjil. Lihatnya 3-nya. Nih, 3-nya itu kan ganjil. Ya udah, berarti ganjil 1 sama 3 otomatis dia benar. Tuh. Kemudian kita cek nomor 2. Nomor 2 katanya W-nya kurang dari 20. Lebih kecil dari 20. Salah. Berarti Salah. W-nya W-nya itu 26. 26. Salah ya. Berarti ini salah. Salah. Ini berarti salah. Hasilnya berarti nanti yang B ya. 1 sama 3 yang B. Mungkin paham dulu. Bisa tolong dipahami dulu ya, soalnya sisa 2 menit lagi untuk sebelum ke close. Nanti kalau misalnya ketutup sendiri atau ke close bisa langsung join lagi ya ke link yang tadi. Masih ada waktu 1 menit lagi untuk bisa dipahamin sebelum zoomnya ke close. Nanti kalau udah ke close bisa langsung join lagi ya. Soalnya tadi abang salah login akun untuk bikin roomnya. Jadi pakai akun yang basic, bukan yang berlisensi.
standby ya, 10 detik lagi close nih. Nanti langsung bisa klik linknya lagi ya. Baik, kita lanjutin yang tadi ya. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa ngerjain sendiri soal-soal ini. Nanti saya kirim ke ini. Tuh, ada lumayan banyak, nanti bisa dilanjutin sendiri ya soal-soal kayak gini. Mungkin saya bahas yang belum dibahas aja. Ini matriks juga keluar terus nih. Soal 21, 20, 22 dia keluar terus. Mungkin saya bahas sedikit ya matriks ya. Konsepnya aja mungkin. Mau matriks dulu atau barisan dan daerah dulu kira-kira? Ada yang request? Mau yang mana dulu? Matriks dulu atau yang barisan dan deret? Sama-sama banyak soalnya sih, dia keluar terus. Barisan Gimana? dulu kali kan. Barisan dan deret ya, oke. Nanti kalau misal barisan dan deret soalnya yang tahun 22 kurang, nanti saya tambahin yang soal tahun 22 yang lainnya. Nah, ini dari tahun 2020. Saya bahas ya. Nah, soalnya seperti ini, tahun 2020. Ini soal asli UTBK kemarin. Untuk tahun 2020, dia bentuknya tuh kayak pola bilang yang kata itu. Ini kita punya U, N plus 2 sama dengan 3 U, N plus 1 min UN ya. Dan di sini kita punya U1 sama dengan minus 2 dan U2 sama dengan 1. Nah, yang kita cari nanti ini U4 sama U2. Maka U4 min U2 sama dengan berapa? Nah, ini tinggal dimasukin aja sih. Kira-kira biar muncul angka U1 sama U2, N-nya diganti berapa? Ada yang punya ide, N-nya kira-kira ganti berapa? Biar muncul, ini kan N plus 2. Kalau misal N-nya masukin 0 kan ketemu 2. Cuman kan di sini nanti jadinya N U0 nanti. Coba kalau misal kita masukin 1. Kalau dia dimasukin 1, artinya U, N-nya ganti 1 semua ya. Dari yang kanan sampai yang kiri. Berarti 1 plus 2 sama dengan 3 U1 plus 1 min U1. Hasilnya Limanya berarti 3, 5 satu, yang mana? nomor N-nya 1. diganti 1. Maksudnya 5-nya mana? Nggak ada 5 ya di sini ya. Polanya kan ini nih. Lihat polanya. Nih, kita lihat aja polanya ini. Nanti N-nya ganti berapa? Biar dia muncul U1 sama U ke 2. Nah, kita masukin N-nya di sini. N-nya kita ganti 1. Maka yang ada N-nya kita ganti 1 semua ya. Berarti 1 plus 2 sama dengan U1 plus 1 min U1. Berarti U3 sama dengan 3 U2 min U1. Maka U3-nya sama dengan 3 U2-nya masukin. U2-nya itu berapa? 1. Dikurang U1-nya berapa? Min 2. Nah, berarti U3 sama dengan 3 min sama min. Berarti jadi plus ya. Ini berarti U3 ketemu 5. Nah, mungkin 5-nya maksudnya di sini ya. U3-nya udah ketemu 5 nih. Yang kita cari kan U4. Maka kita masukin lagi nih. N-nya ganti berapa biar muncul U4 sama U yang tadi ya, yang udah kita cari U3-nya. N-nya kita ganti sama 2, naik 1 ya. Karena kalau misal 1 jadinya U3, kalau misal N-nya 2 berarti nanti jadinya U4. Masukin yang ada di N-nya. U2 plus 2 sama dengan 3 U2 plus 1
min U2. Yang ada N-nya kita ganti sama 2. Berarti yang jadinya U4 sama dengan 3U3 min U2. Nah, ya udah berarti U4-nya ketahuan nih di sini. 3, U3-nya itu tadi berapa? 5 ya. Min U2-nya itu tadi di soal ya, 1. Maka U4-nya sama dengan 15 dikurang 1. U4-nya sama dengan 14. Nah, U4-nya sama dengan 14 ini udah ketemu. Yang kita cari itu ini ya. Maka U4 dikurang U2, U4-nya itu 14, dikurang U2-nya itu berapa? 1 ya. Hasil akhirnya berarti 13. 13 itu yang A ya. Seperti itu. Oke, mungkin dipahami dulu. Saya kecilin dulu nih. Nah, mungkin lebih jelas kayak gini. Oke, dipahami dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung on mic aja ya. Oke, apakah udah bisa dipahamin? Kalau udah, respon udah ya, biar saya lanjutin ke soal berikutnya ya. Kalau misal masih bingung, ditanya aja langsung, biar jelas nantinya. Oke, bagaimana? Udah bisa dilanjut soal berikutnya? Sebang. Bisa ya, udah pada paham ya. Yang lain bagaimana? Coba responnya. Sudah, Kak. Oke, udah ya. Kalau misal udah, berarti lanjut ke soal berikutnya. Nih, masih tipe yang sama ya. Biar lancar dulu nih. Ini misal soalnya, bentar, saya pilihin yang ini, nomor 2. Nah, ini soalnya masih sama yang kayak tadi ya, tipnya ya. Ini ada polanya, ini dia pakainya A ya. Dia mau pakai A boleh, mau pakai U boleh, terserah yang pembuat soalnya. A, N plus 1 sama dengan A, N plus 2, min 3AN.
Dan di sini kita punya A1 sama dengan 5, A2-nya sama dengan 7. Masukin N-nya biasanya 1 sih. Masukin N sama dengan 1, kayak tadi ya, sama yang 1 ya. Kenapa 1? Biar muncul angka 1 sama angka 2 di sininya nanti. Berarti A1 plus 1 sama dengan A1 plus 2 min 3A1. Yang ada N-nya kita ganti angka 1 semua. Berarti ini jadinya A2 sama dengan A3 min 3 kali A1. Tinggal dimasukkan aja. A2-nya itu 7 sama dengan A3-nya tinggal tulis ulang min 3. A1-nya itu 5 ya. Berarti 7 sama dengan A3 min 15. Maka A3-nya 15-nya pindah ruas ya. Sini. Berarti 7 ini jadi plus 15. Maka A3-nya sama dengan 22. A3-nya udah ketemu, yang kita cari itu ini ya. Maka A3 plus A2. A3-nya itu 22 dan A2-nya itu 7 ya. Hasilnya berarti 20 tuh seperti itu. 29, sorry. 29 itu yang E ya. Oke. Itu masih sama sih tahun 2020. Mungkin dipahami dulu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di on mic aja ya. Kalau misal A3 berarti cuma 1 kali proses. Tapi kalau misal A4 berarti dia 2 kali proses. Kalau misal A5 berarti 3 kali proses. Tinggal sesuaikan aja nanti. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Saya lanjutin ke soal berikutnya. Yang 2020 mungkin udah clear ya. Saya bahas yang mana lagi nih? Yang 21 ya. Yang 21-nya mungkin kita pakai ini aja nih. Nah, nomorin. Atau yang gampang dulu ya. Nomor 9 dulu deh. Nomor 9 baru kita bahas yang nomor 8-nya. Nah, ini soal asli tahun 21 ya. Soalnya kayak gini sama. Waktu dulu-dulu itu soalnya seperti ini. Tahun 21-nya. Berarti dia barisan aritmatika. 7, 15, 23, dan seterusnya. Seterusnya berarti dia tambah berapa? Ini tambah 8, ini tambah 8, pasti berikutnya tambah 8, dan seterusnya. Tambah 8 berarti 31, tambah 8 lagi berarti 39, dan seterusnya nanti ya. Nah, di sini kita mencari A-nya dulu ya. A-nya berarti 7. A itu apa? Rumusnya kan ini. Kalau misalnya ada UN, A plus N-1 kalikan B. Ini rumus UN. Saya kasih keterangan. Kalau misal UN itu apa, A itu apa, N itu apa, dan B itu apa. Kalau UN itu suku ke N, kalau A itu awal, N itu banyak suku, dan B itu namanya beda ya. Beda itu biasanya selisih antara U2 min U1. Berarti B-nya itu 8 ya, dari 15 min itu. Bisa 2, 3 nih, U2 min U1. U2-nya berarti 15 min 7, sama dengan 8. Atau beda itu bisa dilihat di sini. Ini namanya beda. Berarti bedanya sama dengan 8. Kalau bedanya udah ketemu, kita bisa nyari nih.
Jumlah 7 suku pertama ya. Itu berarti S7 tuh. Kalau misal kelipatan 7 itu susah, ini kan misal kelipatan 7 nih, lumayan susah kan nyarinya kan. Kita cari aja yang gampang. Nomor 3-nya. 1 benar, 3 benar. 1 salah, 3 salah. Berarti kalau misal 3 benar, 1 benar. Kalau misal 3 salah, berarti ya udah 1 salah. Kita cek nomor 3. Nah, kita cek nomor 3 nih. Jumlah 10 suku pertama berurutan ya. Berarti S10 dia nyari. S10. Jumlah 10 suku, katanya dia ganjil. Jumlah itu SN. SN belum saya tulisin di sini ya. Kalau SN, itu rumusnya nanti N per 2, 2A plus N-1 dikalikan sama B. Gitu ya, saya kotakin biar nggak hilang. Berarti S10 ya, kita mau nyari S10. SN-nya dulu nih, biar enak. Berarti N per 2, 2A plus N-1 kalikan B. S10. Berarti yang ada N-nya kita ganti 10, A-nya ganti 7, dan B-nya kita ganti sama 8. Berarti 10 per 2, 2 kali A-nya itu 7, plus N-1, berarti 10 kurang 1, dan B-nya itu 8. 10 bagi 2, berarti 5. Ini berarti 14, plus 9, ini berarti 8-nya tulis ulang. Berarti 5, ini 14, tambah 8 kali 7, 8 kali 9 ya, 72. Berarti 5 kita kalikan sama 80 ini. 6. Udah bisa dicek sih. Dia tuh bilangan ganjil, bilangan genap. Soalnya itu kan bilangan genap dikalikan sama 5 ya. Coba kalau kita kalikan nanti hasilnya 430. Ini tuh genap ya. Bil genap. Berarti salah ya. Di opsi ini bilangan ganjil, tapi kalau kita cari bilangan genap, berarti dia salah. Kalau misal 3 salah, otomatis nanti yang 1 dia salah. Tinggal cek nomor 2. Nomor 2 selisih U10 sama U14 ya. Selisih U10 dan U14 sama dengan berapa tadi? 40. Apakah dia benar? Kita cek satu-satu, berarti U14-nya berapa, U10-nya nanti berapa. Nanti kita kurang. Selisih itu kan dia yang besar kurang yang kecil ya. Berarti U14 dikurang U10, apakah hasilnya nanti 40? Nah, benar atau salah nanti. Kalau U14 berarti tadi rumus N itu apa? Ini ya. A plus N-1 kalikan B. U14 maka N-nya kita ganti 14. A-nya itu 7 plus 14 minus 1 ya. Kalikan B-nya itu 8. Ya, B-nya 8. Berarti 7 tambah 13 kalikan 8 ya. 13 kali 8 hasilnya 104 ya. Berarti 7 tambah 104. Hasilnya berarti 111. Kalau misal U14 sudah, kita cek U10-nya. Berarti dia berapa nih? 7 plus 10 min 1, 8 ya. Berarti dia 9 kalikan 8. Berarti 7 tambah 72. Hasilnya berarti 79. Ya udah kita selisihin, berarti U14-nya ketemu 111 min 79. Ini U4 min U14, sorry. Ini U14, ini U10. Hasilnya nanti berapa? 111 dikurang sama 79. 32.
32 itu berarti salah ya. Ini kan 40, ini 32. Beda, berarti dia salah. Kalau misal satu salah, ini satu salah, ini juga salah, ini juga salah, ini pasti dia benar. Empatnya pasti benar. Ya gitu. Jadi 4 pasti benar. Nggak usah dicek juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal mau cek, ya nggak masalah sih. Misal kita cek 4 ya. Jumlah 3 suku pertama ada yang sama dengan bilangan lainnya. Jumlah 3 suku pertama nanti ada bilangan lainnya. Bilangan lainnya. Sukunya itu tadi berapa? Dari 7, 15, sama 23 ya. Terus kita lanjutin nih. Berarti tambah 8. Tambah 8 berarti nanti 31. Tambah 8 berarti 39. Tambah 8 berarti 47. Tambah 8 berarti 55. Tambah 8 berarti 63. Tambah 8 berarti nanti 71. Dan seterusnya ya. Coba kita cek. Jumlah 3 suku pertama berarti 7. Tambah 15. Tambah 23. Hasilnya nanti berapa? 3 suku pertama ya. Ini 3 suku pertama. Biar enak, saya nulisnya di sini aja nih. 3 suku pertama. Di jumlah dia. Hasilnya berarti nanti berapa tuh? 7 tambah 15 tambah ini. Cara jumlahnya gampang, yang ini sama ini sepaket 30. Tambah ini sama 15 berarti 45. 45 ya. 45 tapi di sini nggak ada ya. Bentar. Jumlah 3 suku pertama. Coba kita cek lainnya ya. Iya, ini hasilnya 45 ya. Ini tambah ini berarti udah sesuai ya. Ini tambah 8, 31, tambah 8, ini tambah 8. Iya, udah sesuai dia. Berarti 4 salah ternyata. Error dia ya soalnya ya. Berarti nggak ada yang benar nih. Mungkin yang ini bukan ganjil kali ya. Ini mungkin genap nih. Kalau misal ini genap, ini ganti genap aja ya, biar ada ini ya. Yang 4 kan dia salah nih. Hasilnya 45. Padahal di sini nggak ada 45 kan. Jumlah 3 suku pertama ada bilangan lainnya. Padahal nggak ada bilangan lainnya ya. Ini nggak bisa dia ketik sama sekali soalnya. Ini berarti dia salah, 4 salah. Karena lihat di sini ada nggak? Nggak ada di sini kan, 45 kan. Berarti yang 4 dia salah. Iya, 4 dia salah ya. 4 salah. Ini kita ganti genap aja nih. Jangan ini, kita ganti soalnya aja. Berarti 3 benar. Coba kita cek satu ya. Barangkali satu benar ya. Satu kan tadi kan kita belum ngecek. Coba nih. Ini kita ganti bilang genap aja. Ini dia benar. Biar ada di jawaban ya. Kita cek satu coba. Cek satu. Berarti jumlah 7 bilangan pertama. Coba. Kita nyari ini ya. Jumlah 7 bilangan pertama. Apakah dia kelipatan 7? Coba kita cek ya. Berarti S7 ya. S7 berarti 7 per 2. 2 kali A-nya itu tadi berapa? A-nya 7 ya. Dan B-nya itu 8. 7. Ini berarti plus 7 min 1. Kalikan 8.
berarti 7/2. Ini berarti 14 plus 6 kalikan 8. 7/2. Ini berarti 14 plus 48 ya. Berarti 7/2. Ini hasilnya nanti 62. 7, ini 31. Iya, hasilnya dia kelipatan 7 ya. Iya, dia bener nih, ada 7-nya soalnya. Ada 7 kalinya, berarti dia kelipatan 7. Ini dia benar. Ini kelipatan 7. Iya, ternyata dia tipe ya, bukan ganjil harusnya. Harusnya itu genap, bukan ganjil. Ini kelipatan tuh 7. Iya. Berarti jawabannya nanti 1 sama 3 ya. Yang B. 1 ini benar ternyata. Ini salah, ini juga salah. Oke, seperti itu. Yang tahun 21 ini mungkin pakainya rumus aritmatika biasa ya, yang dipelajarin di kelas 11. Oke, mungkin dipahami dulu. Kalau misal mau scroll, bilang aja ya, Kak, scroll gitu. Nanti saya scrollin ke bawah. Gimana? Lanjut. Oh ya, buat yang nanyain file PDF-nya, nanti file PDF-nya Abang share di deskripsi video yang di channel YouTube ya. Nanti kan nih Zoom-nya di-record. Nanti setelah Abang edit sama yang tadi yang pertama, Abang gabungin, nanti Abang upload di channel YouTube-nya Hore Digital, upload di YouTube, di channel YouTube Hore Digital. Nanti di deskripsi video YouTube-nya itu ada link drive untuk minta file PDF-nya ya. Jadi nanti file ini Abang uploadnya di YouTube ya, lewat link di YouTube. Sebagai ganti atas ketidaknyamanan karena tadi Abang salah bikin room di salah akun ya. Salah akun untuk bikin roomnya, jadi sebagai gantian nanti file PDF-nya Abang upload di situ di deskripsi video YouTube-nya. Oke, bagaimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk soal nomor berapa nih? Soal 21 ya, tahun 21 yang barisan aritmatika. Kalau misalnya udah paham, saya lanjutin ke soal berikutnya, yang tahun 22-nya. Gimana? Minta tolong responnya. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut ya. Ini tahun 21 emang lumayan panjang ya, harus dicek satu-satu. Ada juga sih yang dapat soalnya itu kayak gini nih. Kayak nomor 7 tuh. Itu juga soal ini ya. Soal UTBK kuantitatif tahun 21. Itu soal asli ya. Nih, nanti bisa dikerjain ya. Dapat nanti kok filenya.
Atau mungkin satu soal lagi nih, biar ada gambaran. Yang mana ya? Yang ini nih, mungkin. Yang ini kan belum ada ininya ya, barisan deretnya. Nomor 8. Nah, soalnya seperti ini. Ini lumayan enak ya soalnya. Ada barisan aritmatika, jumlah suku 3 dan suku ke-7, berarti U3 tambah U7 sama dengan 26. Clue yang pertama. Clue yang kedua, kita punya hasil kali U yang pertama, berarti U1, terus dikali sama U kelima, sama dengan 39. Nah, kita cari dulu A sama B-nya. Gimana? Rumus UN itu apa? UN itu A plus N min 1 kalikan B. Kalau misal U3, berarti U3 nih misal. U3 berarti A plus N-nya 3. 3 dikurang 1 berarti 2, 2B. Nanti langsung gitu aja ya. Kalau misal U100, berarti nanti A plus 99B. Kenapa? Karena 100-nya dikurang 1. Seperti itu ya. Oke, berarti ini U3 langsung aja nih. A plus 2B berkurang 1, ingat. U7 berarti A plus berkurang 1, berarti 6B sama dengan 26. Maka tambahin aja yang A sama yang A dan yang B sama yang B ya, dijumlahin. Berarti 2A plus 8B sama dengan 26. Dibagi 2 ya, kanan kiri ya. Ini bagi 2 aja nih. Dikecilin ya, bagi 2. Berarti A plus 4B sama dengan 13. Ini clue yang pertama. Kemudian untuk clue yang kedua, kita lihat nih di sini nih. U1 berarti A doang ya. U1 itu sama aja kayak A plus 1 min 1 kalikan B. Berarti dia A plus 0 kalikan B. 0 kali B berarti apa? Ya, 0 dia nanti. Berarti U1 sama dengan A ya. Itu pembuktiannya dari sini. Dikalikan U5 berarti A plus 4B sama dengan 39. Nah, di sini ada apa? Ada ini nih. Ada ini ya. Ini saya garis gini aja. Nggak usah deh. Kita punya nih, A plus 4B sama dengan 13. Masukin, substitusi ke sini. Berarti A, ini berarti hasilnya 13 ya. 39. Maka A-nya sama dengan 39 dibagi sama 13. Hasilnya berarti 3 ya. A-nya ketemu 3. Nah, buat nyari B, kita substitusi ke sini ya. A plus 4B sama dengan 13. A-nya masukin 3. Ini 4B sama dengan 13. Maka 4B sama dengan 13 dikurang 3. Maka 4B sama dengan 10. B-nya berarti 10 per 4. Kecilin aja, berarti 5 per 2. Nggak apa-apa ya, pembagian gini ya, pecahan 5 per 2. Nah, A sama B-nya udah ketemu. Yang kita cari apa di sini? Suku kelima ya. Suku kelimanya itu berapa? Yang pertama, U5. U5 katanya diganjil. Benar atau salah? Tak bisa di sini. Katanya dia ganjil. Coba cek. U5 berarti ini ya. A plus 4B. Nah, A plus 4B tadi sini berapa? 13. Berarti ganjil ya dia ya. Benar. Kalau satu benar, nggak usah pusing-pusing. 3 pasti benar. Kita tinggal cek nomor 2.
Oh, ini ketahuan nih. Yang mana? A-nya ya. Yang ini tadi benar, ini benar, ini A-nya udah ketemu 3. Suku pertama sama dengan 2. Berarti ini salah ya. Nah, coba cek opsinya dulu deh. Opsinya kan kalau misal A, wah, kalau misal A itu 1, 2, 3, yang B itu 1, 3, opsi C itu 2, 4, yang D itu 4, yang E itu 1, 2, 3, 4. Nah, biar nggak usah kebanyakan, yang ada 2-nya berarti, yang ada 4-nya berarti dia salah ya. Yang ada 4-nya dia salah. Nah, berarti kita tinggal, 2 harus dicek ternyata dia. Iya, 2 harus dicek. Antara A sama B. Kita harus cek nomor 2. Kalau misal 2 benar, jawabannya yang A. Kalau misal 2 salah, berarti jawabannya nanti yang B. Cek ini hasil kali suku ke-1 ya, mungkin dia. Suku ke-1 dan suku ke-19. Apakah dia dalam bentuk pecahan? Nomor 2 ternyata kita harus ngecek ya. U1 dikalikan U9. Apakah dia pecahan? Benar atau salah? Ya udah berarti U1-nya itu A, U9-nya itu berarti ini ya, A plus 8B. Tinggal masukin aja. A-nya itu berarti 3 ya. Ini berarti 3 plus 8. Ini berarti 5/2 ya. Berarti 3. Ini berarti 3 plus coret-coret 4. 20. Udah nggak ada pecahannya. Berarti dia bukan pecahan. Bukan pecahan. Nggak usah sampai akhir nggak apa-apa. Karena kita nyarinya dia pecahan atau bukan. Bukan nilainya ya. UTBK itu nanti nggak usah fokusin ke hasil akhirnya, tinggal yang diminta itu apa. Karena waktunya juga dikit. Berarti bukan pecahan ya. Berarti dia salah. Berarti jawabannya nanti 1 dan 3. Ini salah, 2 salah. Yang B, seperti itu. Oke, mungkin dipahami dulu. Kalau misalnya ini udah paham, saya lanjutin ke soal tahun 2-nya yang kemarin baru keluar. Ini dipahami dulu aja. Soalnya nanti bentar lagi nih ke kelas kok, 1 menit lagi. Nanti jangan lupa langsung join lagi ya. Atau kalau mau nunggu, nanti bisa biar kakak ganti akun dulu, ganti akun yang ke premium. Bagaimana? Boleh, Kak. Boleh. Nanti kalau ini udah close, tunggu sekitar 2 atau 3 menit ya buat kakak ganti akun dulu. Nanti bikin link yang baru yang udah yang akun yang udah berlisensi ya. Tapi Biar sepertinya nggak ke waktunya udah mau close-close. habis, Kak. 1 kali lagi mungkin cukup, Kak. Oke, oke. Jadi pakai link yang sama aja ya nanti. Iya, boleh pakai ini aja. Oke, oke, siap. Ini waktu tinggal 1 menit lagi, bentar lagi udah habis nih. Nanti tinggal 2 soal lagi. Nah, tadi yang ini.
Boleh dilanjutin pemahamannya dulu. Kalau misalnya udah paham, saya lanjutin ke soal berikutnya. Yang tahun 21, yang tahun 2022-nya ya. Yang kemarin baru keluar tuh. Ini 2 soal lagi ya, Kak? Soalnya kan udah malam. Udah mau jam setengah Iya, 10. boleh Kak. 2 soal lagi mungkin nanti. Berapa soal lagi Kak? 2 soal lagi. 2 soal apa 1 soal lagi? Iya, Kak. 2 soal kayaknya pas sih. Oke, 2 soal aja deh, Kak. Oke, lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, yang tahun 22 ya. Ini. Pas dia 2 soal. Dia soalnya ini satu paket. Antara yang sama itu dia saling berkaitan. Nah, oke. Nah, soalnya itu seperti ini ya. Ini barisan geometri dia. Bukan aritmatika lagi. Bedanya aritmatika sama geometri itu apa? Aritmatika itu dia penjumlahan ya. Penjumlahan atau bisa juga pengurangan. Contoh simpelnya misal saya punya 3, terus 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini diapain? Ditambah 3. Tambah 3. Tambah 3, dan seterusnya. Kalau misal yang ini, saya pakai warna hitam aja. Yang geometri. Geometri itu nanti dia perkalian. Atau pembagian. Contohnya misal saya punya 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Ini dari sini ke sini, dikali 2, dari sini ke sini, kali 2, dari sini ke sini, kali 2, dan seterusnya ya. Kali 2, kali 2. Kalau ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Itu bedanya antara geometri sama aritmatika. Nah, di soal ini katanya dia barisan geometri. Barisan geometrinya itu min 1, A, min 9, B. Nanti untuk nilai A sama B-nya itu berapa? Kita pakainya emang coba-coba aja ya di sini. Kalau misal pakai rumus nanti kepanjangan. Kalau rumus itu gini nih, yang U2 sama dengan U1 kali U3. Ini rumusnya. Ini yang ini ya, apa namanya? Bentar, saya tulisin di sini aja. Kalau yang geometri, rumus tengah-tengahnya, rumus apa ya? Biar enak, rumus bukan suku tengah tapi dia pakai perbandingan rasio aja ya. Rumus perbandingan rasionya perbandingan rasio itu nanti dia rumusnya ini kan ini U2 per U1 sama dengan U3 per U2 kan. Kalau misal kita kalikan silang, artinya dia U2 kuadrat akan sama dengan U1 kali U3. Kayak gitu maksudnya. Ini kita pakai yang udah jadi aja nih. Ini. Boleh pakai cara ini. Berarti nanti U2-nya itu apa? A kuadrat akan sama dengan min 1 kali min 9. Berarti A kuadrat sama dengan 9. A-nya berarti plus minus akar 9 ya. A-nya berarti plus minus 3. Jadi A-nya bisa 3 atau bisa 3 ya. Kita pakai yang A-nya sama dengan 3. Kita pakai A-nya yang sama dengan 3 aja. Salah satu aja nggak apa-apa kok. Nanti di hasil juga pasti dia tinggal sesuaikan aja sama opsinya. Kalau misal yang 3 nggak ada di opsi, berarti jawabannya nanti yang min 3 gitu aja. Jangan langsung dua-duanya. Nggak apa-apa. A-nya ganti 3. Ini berarti rasionya dia berapa? Kali minus 3 ya. Ini dikali min 3. Kali min 3 lagi berarti hasilnya 27, dia positif. Oke.
A sama B-nya berarti udah ketahuan ya. Ini itu A, ini tuh B. Maka A dikali B sama dengan berapa? A-nya lihat di sini. A-nya itu 3, B-nya lihat. Mungkin saya pakai warna hitam aja. A-nya lihat 3 dan B-nya itu 27. Hasilnya berapa? 81. Kalau pakai A sama dengan min 3 boleh nggak? Boleh aja. Coba aja. Nanti di orat-orat sendiri hasilnya pasti sama. 81. Biasanya kalau misalnya hasilnya ada 2, nanti hasilnya ada atau nih. Tulisnya itu atau. 81 atau min 81 gitu. Atau misal 81 nih nggak ada. Nanti gini. Misal hasilnya 81. Ini kan 81 ya. Udah ketemu ya. Tapi yang misal A sama dengan min 3 hasilnya misal dia min 81. Ya nanti jawabannya yang ini. Misal 81 dan min 81 gitu. Tinggal sesuaikan aja sama opsi nanti ya. Ini kalau misal kita masukin A sama dengan min 3 hasilnya sama kok. Sama-sama 81. Nanti bisa di orat-orat sendiri ya. Nah, mungkin bisa dipahami dulu. Kalau misalnya udah paham, saya lanjutin ke soal berikutnya. Lanjut, Bang. Lanjut ya. Mungkin yang lainnya bagaimana? Kalau misal ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak apa-apa. Yang lain bagaimana? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Yuk. Nah, di tahun 2022, harusnya ini ada 3 soal, cuman yang soal satunya kepotong dia. Dia tuh soalnya masih sama ininya. Bentukannya itu dia masih sama. Cuman yang ditanya aja yang beda. Kayak gitu. Dia bentukannya masih sama tuh. Ada A, ada B, dan angkanya sama persis. Benar-benar sama persis. Berarti kan tadi barisannya udah ketemu ya. Min 1, terus 3, terus 9, B terus berapa? Sorry, B-nya itu 27 ya. Ininya nanti 81. Kalikan min 3. Berikutnya lagi berarti nggak usah, nggak apa. Karena yang kita cari pengurangan U5 min U1. Hasil pengurangannya U5 dikurang U1. U5-nya masukin. U5-nya itu min 81. Min U1-nya masukin min 1. Berarti min 81 plus 1. Hasilnya nanti min 80. Seperti itu. Min 80 itu yang C. Gitu ya. Itu untuk soal berikutnya. Nanti kalau misal kalian masih kurang soal UTBK yang tahun 22, di situ kan kayaknya belum saya tambahin lagi ya. Nanti bisa pakai soal yang ini nih. Nah, bisa juga nih. Nanti bisa buat kalian kerjain ya. Buat latihan gitu. Saya kapasin dulu. Nih. Barangkali mau dicoba dikerjain. Terus saya taruh di yang soal-soal aja ya. Masih pengen bahas soal atau udah selesai dulu? Gimana? Lanjut, Kak. Lanjut. Ini mau dibahas atau kalian kerja sendiri? Yang ini.
Lanjut aja langsung bahas aja. Ya, iya udah boleh deh. Ini dikit ya. Nanti mungkin saya bahas yang ini aja nih yang nomor 1. 1 Oke, sama Kak. 2. Nanti yang 3 bisa disesuaikan sendiri. Oke, siapa? Ini dikit Kak. Ini aritmatika, berarti dia tambah min 2 A C 7 ya. Berarti min 2 A-nya itu berapa? A-nya nggak tahu berapa ya di sini ya. Iya. Sama ini 7. Kita coba tambahin aja. Tambah 1 coba. Min 1 berarti. Tambah 1 lagi berarti 0. Nggak sesuai dia, ini plus 7. Cari coba aja. Kalau misal 2 berarti 0. Ini berarti nanti 2. Ini 5. Nggak sesuai. Tambah 3. Tambah 3 1. Tambah 3 4. Tambah 3. Oh, sesuai dia. Udah sesuai ya. Oke, kalau misal ini udah sesuai, berarti A sama C-nya udah ketemu nih. Iya. Ini A dan ini C. Yang kita cari itu A kali C. A-nya itu 1, C-nya itu 4 ya. Ini berarti 4. Yang gitu. Nah, untuk nomor 2 nih, biar sekalian. Nanti kalian pahaminya biar sekalian ya. Nomor 2 ini juga gampang. Jumlah U2 tambah U8 akan sama dengan K kali U5. Maka nilai K-nya sama dengan berapa? U2 itu berapa? Kita rutin aja nih, karena dia dikit ya. Cuman sampai 8 doang. Mungkin 1, 1, 4, 7, tambah 3 berarti 10. Tambah 3 berarti 13, 16, 19. Udah 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U2-nya berarti 1. U8-nya 19. K tetap K. U5 itu 10. Berarti 20 sama dengan 10K. Maka nilai K-nya 2 ya. 20 bagi sama 10. Oke. Mungkin dipahami dulu ya. Nanti yang nomor 3 buat latihan sendiri di rumah. Karena kalau misal dibahas semua, nanti nggak ada latihannya dong buat yang ini. Oke, siap, Pak. Yang nomor 2 itu, Kak, min 1 dari mana, Kak? A-nya? Yang mana? Yang nomor 2. Ini kan tadi kan sama kayak nomor 1 dia. Makanya coba-coba. Kalau misal pakai cara yang perbandingan rasio, tadi udah jelas belum ya? Perbandingan rasio. Oh, ini belum ya? Bisa juga nih pakai yang perbandingan rasio. Kalau ini berarti perbandingan beda. U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Dipindah-pindahin berarti 2 kali U2 sama dengan U1 plus U3. Bisa juga pakai. Nah, pakai itu bisa tuh. Nanti di aret-aret. Kalau saya lebih enak kalau misal aritmatika, pakainya coba-coba lebih simpel. Ini dia coba-coba. Angkanya bebas, Kak, bukan? Kenapa? Angkanya bebas, Kak, bukan? Iya bebas. Betulnya angkanya. Oke, siap, Pak. Oke, dipahami dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan berarti saya tutup. Oke, makasih ya, Kak. Oke, bisa dipahami dulu. Untuk next Zoom, mau TIU apa TPS? Mau request TPS apa mau TIU SKD? Bisa nih, bisa TIU SKD atau enggak TPS SNBT.
Dua-duanya, Kak. Enggak deh. Kak Bagas mau live teaching lagi kapan, Kak? Nanti nunggu ini lagi sih, Kak. Nunggu waktu luang. Nanti saya Oke, kabarin oke. lagi, Kak. Oke, siap. Next live teaching dicampur aja apa ya, Kak? TIO sama TPS. Nanti maksudnya bahas 20 soal, 10 TIO, 10 TPS, atau 10 TPS dulu baru 10 TIO gitu. Gimana, Kak? Boleh, Kak. Biar semakin rame soalnya. Soalnya kalau TIO mesti rame tuh, Kak. Bisa nyampe Iya, Kak. Mesti ramai. 40 Dulu lebih gitu. pernah 100 orang. Oh, tadi sampai 100 ya, Kak? Duh, apa ya? Iya, Masih dari dulu. awal nyampe akhir langsung mulai aja langsung 100 full gitu. Kalau TPS biasanya ramainya nanti mendekati TPS di bulan Maret ya. Kalian SNBT Maret kan? SNBT Mei, Kak. Mei ya. Pendaftarannya Maret ya? Pendaftaran, iya kayaknya Maret April udah. Maret April. Kan ada 2 gelombang kan, gelombang 1 sama gelombang 2. Pendaftaran gelombang 1 kalau nggak salah Maret, gelombang 2-nya April. Ntar, Sama, Kak, jadwalnya pendaftarannya. sama ya. Iya, sama pendaftarannya. No, pendaftaran UTBK Maret sampai April. Kalau pendaftaran UTBK-nya tanggal 23 Maret sampai 14 April. Terus pelaksanaan gelombang 1-nya Mei, awal Mei, sama kalau gelombang 2-nya akhir Mei. Pelaksanaan gelombang 1 di tanggal 8 sampai tanggal 14. Gelombang 2-nya tanggal 22 sampai tanggal 28 di bulan Mei untuk pelaksanaannya. Ini biasanya rame-ramenya nanti di Maret April nih. Maret April kalau Zoom TPS full nih mesti. Untuk file-nya nanti bisa dikirim ya, Pak Bagas. File yang ini. Baik, Kak. Ya, mungkin saya juga share screen ya, Kak. Ya. Buat yang tadi chat Abang untuk minta file PDF-nya, file pembahasan yang tadi dibahas, nanti Abang uploadnya di link itu ya, di G Drive. Abang upload ke G Drive, nanti linknya Abang share di deskripsi video recordnya yang di channel YouTube-nya Ori Digital. Jadi nanti Abang upload di situ sebagai ganti atas tidak nyamanannya, karena tadi Abang mana buru-buru ya, karena dadakan juga ya tadi Kak. Kita dadakan juga ya Kak Bagas ya. Ngadain Zoom-nya. Jadi tadi Abang salah masuk akun Zoom ke akun Zoom yang basic, bukan yang lisensi yang premium itu, yang unlimited waktunya. Tapi ke yang basic, jadi tiap 40 menit habis gitu. Nah, sebagai ganti atas ketidaknyamanannya, nanti file materi yang tadi buat pembahasan Abang share di channel YouTube-nya Abang, di link deskripsi Zoom-nya. Kemungkinan Abang upload ke YouTube besok pagi ya, setelah Abang edit dulu kan, karena ini ada 3 video yang harus Abang gabungkan. Jadi Abang rapin dulu, Abang edit, nanti setelah upload di YouTube, di deskripsi video YouTube-nya ada link di drive-nya ya. Ada link untuk dapetin file PDF-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalnya ada live teaching lagi, kalian bisa request soal kok. Kalau mau request soal nanti bisa di di share aja di grup diskusi. Nanti biar dibahas. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Bagaimana, udah paham semuanya? Paham, Kak? Aman-aman. Oke. Ya, tunggu aja besok link record Zoom-nya. Kemungkinan Abang share besok di jam 10 sebelum Jumatan lah. Abang share di grup sama di grup WA sama di grup Telegram. Oke, Kak. Oke, karena udah malam, mungkin diakhirin aja ya, karena udah mau jam 10 malam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin nggak ketemu aja. Terima kasih dari Abang buat para peserta yang udah mengikuti dari awal sampai akhir, sampai join bolak-balik sampai 3 kali ya.
Jadi lagi nyampe 3 kali karena tadi kesalahan abang salah masuk akun Zoom, jadi malah bikin room Zoom-nya di yang akun yang basic bukan yang premium yang berlisensi, jadi setiap 4 menit habis. Maaf ya. Nanti Aman untuk nggak? file itunya abang share di deskripsi video di YouTube-nya. Besok abang share-nya kemudian sekitar jam 9 atau jam 10 lah sebelum Jumatan. Nanti abang share di grup-grup ya, di grup diskusi baik di WA sama Telegram. Oke, sekian dari abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, sama-sama.